kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia dalam materi teks ceramah. Mari kita perhatikan apa yang dimaksud dengan teks ceramah. Teks ceramah adalah sebuah tulisan atau sebuah naskah yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi pengetahuan atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkan. Sebuah teks yang sudah disusun, sebaik apapun dia, apabila penyampaiannya ketika di dalam sebuah lisan atau sebuah ceramah kurang baik, maka naskah itu tadi akan sia-sia. Jadi penting sekali kita menguasai bagaimana naskah yang sudah kita tulis, kita sampaikan dengan cara yang tepat dan cara yang benar. Sebuah teks ceramah bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan. Banyak ya yang menjadi contoh ceramah. Jadi kalau dia ceramah yang berbentuk khotbah, di dalamnya pasti ada banyak nasihat ataupun petuah. Kalau dia ceramah-ceramah, misalnya ceramah pendidikan atau ceramah kesehatan, pasti ada petuah atau nasihat atau ada petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kita bisa menjaga kesehatan atau bisa mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan. Nah, khalayak yang mendengarkan di dalam sebuah ceramah itu boleh siapa saja. Tetapi umumnya khalayak dari sebuah teks ceramah itu bersifat spesifik karena diumumkan di dalam komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau misalnya dia ceramah agama, berarti yang hadir di situ pada umumnya adalah orang-orang dari kelompok agama tertentu sesuai dengan materi teks ceramahnya. Berikutnya, apa yang menjadi ciri-ciri dari sebuah teks ceramah? Teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Jadi kalau kita mengikuti ceramah pendidikan, siapakah yang akan menjadi pembicara di dalam ceramah pendidikan itu? Tentunya orang-orang yang ahli atau yang menguasai bidang ilmu dalam bidang pendidikan tersebut. Kemudian, teks ceramah mempunyai struktur yang lengkap. Ada bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Yang ketiga, isi sebuah teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema yang sesuai dengan kegiatan yang sedang diselenggarakan. Jadi misalnya ketika kita mengadakan kegiatan kerohanian, misalnya seperti retret, kita mengundang pembicara yang akan menyampaikan ceramah di dalam kegiatan tersebut. Nanti panitia akan memberikan tema besar kepada si penceramah tentang kira-kira apa yang akan menjadi materi ceramah yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan di dalam sebuah teks ceramah haruslah bahasa yang mudah dipahami dan sopan. Karena yang hadir di dalam sebuah teks ceramah itu bisa dari siapa saja. Dari golongan pengetahuan atau golongan pendidikan yang bagaimana. Nah, jadi supaya audiens bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh si penceramah, maka sebaiknya si penceramah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan tentunya bahasa yang sopan yang tidak melanggar sara. Yang kelima, teks ceramah berisi informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat, ajakan, bisa juga menghibur, dan isi ceramah itu harus bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan sebuah teks ceramah
Yang pertama, informatif. Informatif berarti dari kata informasi. Ceramah itu memberikan informasi kepada pendengar tentang sebuah hal supaya pendengar bisa memahami dan mengerti apa sih isi informasi yang disampaikan tersebut dengan jelas dan benar. Kemudian persuasif. Ceramah mengajak pendengar agar mengikuti apa yang dibicarakan oleh si pembicara, sehingga pendengar yakin dan bertambah pengetahuannya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh si penceramah tersebut. Kemudian yang ketiga, argumentatif. Seorang penceramah harus bisa meyakinkan pendengar tentang sesuatu hal yang dibicarakan di dalam ceramah tersebut. Tentunya itu mempunyai teknik khusus. Yang keempat, deskriptif. Ceramah memberikan gambaran atau lukisan tentang suatu keadaan, sehingga pendengar benar-benar mengetahui atau paham terhadap apa sih yang sedang digambarkan atau apa sih yang sedang dibicarakan di dalam ceramah tersebut. Yang kelima, ceramah itu bisa bertujuan untuk rekreatif. Untuk rekreatif berarti menghibur audiens atau pendengar supaya merasa puas. Yang keenam, ceramah bisa bertujuan naratif atau untuk menceritakan sesuatu hal kepada pendengar. Nah, itulah dia 6 tujuan sebuah teks ceramah. Struktur teks ceramah seperti tadi sudah saya sampaikan ada 3 secara umum. Yang pertama, pendahuluan. Namun bagian pendahuluan ini masih bisa kita bagi lagi. Yang pertama, bagian pembukaan. Bagian pembukaan berisi salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Salam pembuka bisa kita sampaikan dengan sesuatu hal yang umum, selamat pagi, selamat siang, seperti itu ya. Ucapan syukur, mengucapkan syukur untuk bisa berkumpul atau berada pada kegiatan hari itu. Misalnya, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan ini. Kemudian ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan disampaikan kepada audiens yang hadir pada saat itu. Misalnya, kalau itu ceramah diadakan di sekolah, disampaikan kepada kepala sekolah, guru-guru, dan juga murid-murid yang hadir. Jadi bentuknya, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya kasihi teman-teman siswa semua. Nah, itu ya, bentuknya seperti itu kira-kira. Kemudian yang kedua, bagian yang kedua dari sebuah pendahuluan adalah bagian yang berisi paragraf pengantar yang mengarahkan pada topik. Seorang penceramah harus menyampaikan di awal tema apa yang akan dibicarakan. Nah, jadi setelah bagian pembuka tadi, penceramah harus menyampaikan, adapun tema dari ceramah atau pidato yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang dampak pandemi terhadap pendidikan, misalnya ya, seperti itu. Kemudian struktur yang kedua adalah isi ceramah. Isi ceramah dapat dibagi lagi. Yang pertama, bagian inti. Pada bagian inti, ceramah ini berisi paparan, penjelasan tentang apa yang sedang terjadi, sebab dan akibat dari sesuatu masalah dari topik tersebut.
Kemudian si penceramah akan menyampaikan pandangannya terhadap topik tersebut, pandangannya terhadap masalah. Berikutnya, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Apa sih sebenarnya yang sedang terjadi itu? Apa solusi yang bisa ditawarkan untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi di dalam topik? Oke. Kemudian gagasan. Sebuah ceramah yang baik harus berisi gagasan besar dari seorang penceramah. Dan gagasan itu harus dirincikan lebih spesifik lagi, menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, supaya pendengar semakin paham apa sih yang sedang dibicarakan. Apa sih tips-tips atau langkah-langkah atau kiat-kiat yang diberikan oleh si penceramah kepada pendengar. Nah, itu di bagian isi. Kemudian yang ketiga, pada bagian penutup. Bagian penutup dibagi lagi. Yang pertama, simpulan. Simpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi di awal dan di isi ceramahnya. Sekaligus nanti pada bagian penutup ini, seorang penceramah memberikan persuasif atau ajakan bagaimana supaya pendengar mau melakukan, mau mengikuti saran-saran atau solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh si penceramah tadi. Kemudian, pada bagian penutup, seorang penceramah harus menutupnya dengan sebuah ucapan permintaan maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Ya, seperti itu ya. Jadi sesempurna apapun isi dari sebuah ceramah itu, harus ada bagian penutup ucapan permintaan maaf. Dan kemudian diakhiri dengan salam penutup. Demikian ceramah hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk hadirin semua. Nah, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Nah, kira-kira seperti itu strukturnya. Ya, bagian-bagian di sini. Oke, itu dulu materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.